Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Saguling. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, Bapak kali ini akan memulai pelajaran untuk PAPEL atau mata pelajaran biologi. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar proses selama pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan baik. Baiklah, untuk memulainya kita awali dengan doa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk doanya kita selesai. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan Bapak ajarkan, Bapak ingin mengabsen dulu. Barangkali ada siswa yang tidak hadir pada hari ini. Alhamdulillah semua ya. Dari total 36 semuanya hadir dan diberi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah, sebelum itu kita ada yel-yel nih. Ada yel-yel atau kita peregangan dulu lah, ice breaking dulu sebentar. Untuk apa? Agar pembelajaran dilakukan secara santai, secara rileks, dan tidak tegang. Kemudian setelah itu bisa kalian konsentrasi terhadap apa yang akan Bapak sampaikan untuk kalian semuanya. Baik, ada ice breaking, yaitu namanya adalah tepuk siang pagi, siang, dan malam. Bagaimana caranya? Nah, caranya kalau Bapak menyebutkan tepuk pagi itu sekali, kalau tepuk siang 2 kali, kalau tepuk malam tepuknya setengah. Oke, karena malam apa? Karena malam kan posisinya sedang istirahat, tidak boleh tepuk tangan, nanti mengganggu aktivitas yang sedang tidur atau yang sedang istirahat. Baiklah, kita mulai untuk ice breakingnya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, nah baik, nanti akan ada kata-kata dari Bapak. Pagi, siang, malam. Andi salah. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik, sudah ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya, karena ini sebetulnya sudah pernah dipelajari minimal sedikit pada saat SMP, yaitu masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di situ ada ciri-ciri makhluk hidup yang menyatakan adanya gerak pada makhluk hidup. Nah, sehingga pada saat pembelajaran di SMA di kelas 12 ini sudah lebih dikerucutkan lagi, jadi lebih kepada pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oke, sebelumnya silahkan Silvi, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Oke, bagus ya, betul ya. Sebelum kita bahas untuk pertumbuhannya, Bapak akan menanyakan terhadap Andi, apa yang dimaksud dengan perkembangan, Andi? Oke, ya betul, bagus sekali Andi jawabannya. Yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah bertambahnya sel atau ukuran sel, baik itu tinggi, lebar, dan volumenya. Jadi adanya sebuah perubahan sel atau perkembangbiakan sel, sehingga dari awal asalnya kecil misalnya, kemudian tinggi, itu terjadi pada semua makhluk hidup, baik pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, namun dia bersifat irreversibel. Apa maksudnya irreversibel? Nah, irreversibel itu adalah dia tidak dapat kembali ke semula. Jadi kalau misalnya makhluk hidup sudah tumbuh, dia tidak dapat lagi ke semula. Kita ambil contoh, pada saat kalian usia bayi baru dilahirkan, itu kan baru lahir ya, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, dan seterusnya sampai usia dewasa, sampai usia kakek misalnya atau nenek misalnya. Nah, dia terus tumbuh, namun dia tidak kembali lagi ke awal atau ke bayi. Paham ya? Oke, nah itu yang dimaksud dengan pertumbuhan.
tadi yang dikatakan oleh Andi. Andi menyebutkan bahwa perkembangan adalah proses kedewasaan. Betul, sangat betul. Jadi berbeda dengan pertumbuhan, kalau perkembangan itu proses makhluk hidup menuju ke kedewasaan atau proses pendewasaan. Jadi dalam artian bukan seperti ini ya, bukan pertumbuhan adalah tumbuh tinggi, tapi yang dimaksud dengan perkembangan adalah lebar ke pinggir. Bukan. Jadi kalau pertumbuhan tadi bertambahnya volume, kemudian bertambahnya lagi tinggi, lebar gitu kan, ukuran selnya sudah berkembang biak. Nah sementara kalau perkembang biakan itu adalah proses kedewasaan. Kita ambil contoh misalnya pada manusia mengalami pubertas, memiliki anak gitu kan. Kemudian lagi misalnya kalau pada hewan sama juga memiliki anak, misalnya terjadi pubertas atau terjadi kawin. Kemudian lagi misalnya kalau pada tumbuhan misalnya munculnya buah, bunga. Nah itu adalah proses kedewasaan. Namun dia reversibilitas, jadi bisa kembali lagi ke awal atau ke semula. Kita ambil contoh seperti ini pada manusia. Pada manusia misalnya usia, kalian punya bayi di rumah atau misalnya punya adik di rumah, mohon maaf bukan bayi ya, punya adik maksudnya, punya adik di rumah ada. Oh alhamdulillah ada ya. uh, Naila punya adik di rumah, ada Pak punya nenek juga ada. Oh bersebelahan ya antara rumah Naila dengan rumah nenek ya. Coba perhatikan Naila, adik Naila yang berusia 1 tahun dengan nenek Naila yang sudah mulai tingkat ingatannya sudah menurun. Kita ambil contoh seperti itu. Jadi contohnya dia mulai sering ngambek ya, mulai sering pundungan kalau bahasa Sundanya. Kalau ininya kemudian cepat marah, mohon maaf, misalnya kalau yang sudah ingatannya sudah terus menurun, itu hampir sama seperti adik kita. Mungkin buang air besar sudah di celana, atau misalnya buang air kecil sudah di celana. Nah itu kalian harus betul-betul memahami dan menyadarinya. Jadi jangan sampai, aduh kenapa nenek saya seperti ini, kakek saya seperti ini. Jadi jangan sampai kalian pun merasa risih atau seperti apa ya, karena memang itu secara alamiah seperti itu. Oke. Nah itu ya yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah kembali Bapak akan menjelaskan lagi, dalam pertumbuhan dan perkembangan ini otomatis ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ada faktor internal. Oke, faktor internal. Kemudian coba Devi sebutkan. Oke, bagus. Faktor eksternal. Rahmat, kalau internal itu apa? Internal itu dalam. Ya, bagus. Coba Anwar, faktor eksternal itu apa? Oh, bukan. Kurang tepat Rahmat ya. Jadi kalau internal itu dalam, eksternal berarti kebalikannya. Kalau ada dalam berarti ada luar. Ya, betul. Jadi kalau ada dalam, otomatis ada luar. Nah, faktor-faktor apa saja sebetulnya pada saat misalnya di faktor internal dalam, kemudian faktor internal atau luar. Nah, faktor internal ini ada gen, ada hormon. Sementara kalau faktor internal eksternal itu coba sebutkan apa saja. Faktor eksternal itu ada suhu, ada air, kemudian lagi ada kelembaban dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu yang termasuk ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di situ. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ini. Nah, apa pembelajaran kesimpulan yang diambil dari pembelajaran ini? Dari pembelajaran ini bahwa makhluk hidup itu dia terjadi sebuah pertumbuhan dan perkembangan, di mana untuk kelangsungan hidupnya dapat kita simpulkan seperti itu. Namun ada juga yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Baik, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Nanti pembahasan untuk faktor internal apa saja yang misalnya gennya apa saja, hormonnya apa saja yang mempengaruhinya,
kemudian faktor eksternal seperti suhu air, lingkungan, dan kelembaban dan sebagainya. Itu apa saja yang mempengaruhinya atau lebih rincinya akan Bapak bahas pada pertemuan minggu depan. Oke, siapkan, nanti akan ada post test setelah ini. Jadi yang Bapak terangkan tadi ingat baik-baik, nanti akan ada soal. Oke, kemudian satu hal lagi untuk minggu depan, bersiapkan, kita akan praktek tentang perkecambahan. Jadi kita akan praktek tentang perkecambahan ini, dan alat dan bahannya nanti akan Bapak beritahu di WhatsApp grup. Baiklah, terima kasih, itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.